kelompok 1 PBIA 7R2 Unism Jepara. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari blended learning. Yang kedua yaitu karakteristik of blended learning akan disampaikan oleh rekan saya Nurul Huzroh. Yang ketiga yaitu benefits of blended learning akan disampaikan oleh rekan saya Sofia. Yang keempat yaitu konsep of blended learning akan dijelaskan oleh Gilvy. Yang kelima atau terakhir yaitu models of blended learning akan dijelaskan oleh Agan. Oke, langsung saja saya akan menyampaikan yaitu definisi dari blended learning. Apa sih itu blended learning? Blended learning berasal dari kata blended dan learning. Blended yaitu campuran, learning adalah pembelajaran. Campuran pembelajaran yang gimana sih? Yaitu campuran antara e-learning dan pembelajaran secara tatap muka. Seperti yang kita ketahui, penggunaan internet dalam belajar atau e-learning sangat diminati oleh pelajar. Akan tetapi, sebagian pelajar masih membutuhkan pembelajaran secara tatap muka. Oleh karena itulah terciptalah pembelajaran blended learning ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa blended learning adalah campuran atau perpaduan antara pembelajaran e-learning dan pembelajaran face-to-face atau tatap muka yang terpadu secara harmonis. Akan tetapi, baik e-learning maupun pembelajaran face-to-face memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti yang kita ketahui, misalnya kalau e-learning meskipun tidak terbatas ruang dan waktu, akan tetapi siswa tidak mendapat feedback langsung dari guru. Kalau pembelajaran face-to-face terbatas tempat dan waktu, akan tetapi siswa mendapat feedback langsung dari guru mereka. Juga pembelajaran secara face-to-face, attitude siswa juga terjaga dan terkontrol. Kalau e-learning, siswa itu lebih bebas dan tidak terarah oleh guru mereka. Mungkin pembelajaran blended learning ini akan menjadi tren di masa kini maupun masa yang akan datang. Apalagi di masa pandemi ini tidak memungkinkan untuk belajar secara face-to-face terus-menerus. Blended learning ini adalah jawaban bagi kita semua di era ini. Cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita saya, Nurul Huzroh. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Huzroh. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu karakteristik atau ciri-ciri dari blended learning. Di sini saya memiliki 4 poin tentang ciri-ciri atau karakteristik dari blended learning itu. Ciri yang pertama yaitu pembelajaran yang menggabungkan berbagai macam cara pencapaian, model pembelajaran, dan gaya pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam media yang berbasis teknologi yang beragam. Nah, seperti yang kita tahu, perubahan itu bisa terjadi dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, termasuk perubahan dalam bidang pendidikan juga. Nah, kalau kita dulu belajarnya menggunakan sistem konvensional atau pembelajaran yang dimana guru ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan materi pembelajaran. Sedangkan blended learning sendiri itu memiliki perbedaan yang sangat menonjol dengan pembelajaran konvensional. Kalau pembelajaran berbasis blended learning ini, siswanya lebih aktif, siswanya lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka pelajari, bertanggung jawab dengan apa yang akan mereka pelajari. Nah, poin yang kedua yaitu sebuah kombinasi pembelajaran face-to-face via mandiri, via online, maupun via offline. Nah, kalau misalnya kita di rumah sudah belajar, kita sudah belajar sendiri ya, mengulas pelajaran
misalnya kita tadi belajar di sekolah mengenai karakteristik blended learning, pengertian blended learning seperti itu. Kita sudah belajar dari sekolahan. Belajar dari sekolah itu menurut saya belum cukup, karena pembelajaran dari sekolah itu waktunya terbatas. Misalnya kalau kita sekolah belajarnya dari jam 7 sampai jam 1. Nah, ini kita belajarnya dibatasi oleh waktu. Waktunya tadi jam 7 sampai jam 1. Ya, sampai jam 1 tadi. Nah, kalau misalnya kita belum paham materi yang sudah disampaikan oleh guru di sekolah tadi, kita mau bertanya dengan siapa coba? Kalau kita bertanya kepada teman, ya nggak apa-apa, it's okay kalau misalnya temannya ada waktu. Kalau kita nggak mengganggu temannya, nggak apa-apa, sama-sama belajar. Boleh cari informasi dari sumber lain. Nah, ini fungsi utama dari blended learning sendiri. Fungsinya di mana blended learning ini? Fungsinya ada di via online tadi. Via online ini tidak dibatasi waktu, 24 jam masih bisa kalian cari, masih bisa kalian puter. Misalnya tadi di sekolah, kalian belum paham apa itu pengertian dari blended learning. Nah, kalian tinggal ambil gadget aja, ketik pengertian dari blended learning. Tadadat, semuanya di situ akan muncul. Penjelasan satu persatu akan muncul. Bisa kalian baca di situ untuk menambah wawasan kalian, agar pengetahuan kalian lebih luas, bukan dari satu sumber saja tentunya. Nah, poin yang ketiga yaitu pembelajaran didukung oleh kombinasi efektif dari cara pencapaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Selanjutnya yaitu poin keempat. Guru dan orang tua peserta pelajar memiliki peranan yang sangat penting, sama-sama pentingnya. Guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pihak pendukung atau motivator ya. Jadi bagaimana sih? Katanya blended learning itu nggak belajar bisa nggak face to face ya. Bisa dari jarak jauh, bisa online juga kan. Kenapa kita masih butuh guru? Nah, misalnya ada perbedaan pendapat di kelas kalian. Kalau si A menangkapnya, blended learning itu adalah suatu pembelajaran yang dimana kita harus online. Nah, terus yang B, bukan online saja, offline juga iya. Itu. Nah, udah debat kan itu, mereka gak ada yang mau ngalah. Nah, kita datangkan itu guru sebagai fasilitatornya. Kita bisa bertanya langsung kepada gurunya agar lebih memudahkan. Kalau misalnya kita mencari di internet belum cukup, kita butuh guru, kita butuh pembimbing, kita butuh yang mengarahkan. Nah, di situ fungsinya. Terus orang tua sebagai pendukung atau motivator. Nah, misalnya kalau kita mau belajar aja diganggu, belajar dari gadget aja kita nggak punya kuota, kita nggak punya HP misalnya, atau nggak punya lain-lain. Nah, orang tuanya sebagai fasilitator utama. Oke, dari keempat poin yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa blended learning itu adalah pembelajaran yang menggunakan berbagai macam teknologi yang beragam. Nah, di dalam teknologi ini ada yang namanya internet. Nah, di dalam internet itu terdapat namanya web. Nah, di dalam web ini yang menentukan bagaimana kualitas belajar kita, apa materi yang dapat kita ambil. Web ini adalah suatu sumber utama dalam pendidikan blended learning. Sumber utama ya. Meskipun guru juga sebagai sumber utama. Gitu. Saya kira penjelasan tentang blended learning ini tentang karakteristik terutamanya sudah cukup. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurlaila Sofia. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai the benefit of blended learning. Poin pertama adalah memenuhi karakteristik belajar siswa yang berbeda-beda. Tidak semua orang berani mengajukan pendapatnya. Ada mahasiswa yang memiliki banyak ide namun kurang berani dalam penyampaiannya. Sehingga dengan adanya blended learning, mahasiswa yang kurang aktif dalam berdiskusi secara langsung atau berdiskusi di kelas akan jauh lebih aktif berdiskusi secara online atau secara tertulis. Poin yang kedua adalah meningkatkan aksesibilitas. Maka peserta didik diharapkan mampu dengan baik untuk mengakses pembelajaran. Poin yang ketiga adalah pembelajaran lebih efektif dan efisien. Poin yang keempat adalah proses belajar mengajar tidak selamanya akan menggunakan tatap muka. Dengan ini akan menambah waktu untuk memanfaatkan teknologi dunia maya. Poin yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan dapat mengkaji materi pelajaran sebelum pembelajaran berlangsung guna menyiapkan materi-materi pendukung. Jadi, setelah kita menyebutkan poin-poin the benefit of blended learning, dapat kita tarik kesimpulan bahwa the benefit of blended learning adalah memberikan kesempatan yang terbaik dalam pembelajaran secara tatap muka dan secara online untuk memungkinkan pembelajaran terjadi secara mandiri dan konvensional yang keduanya memiliki kelebihan untuk saling melengkapi. Terima kasih. Hello everyone, I'm Ilvia Indonesia. I should say congratulations because you have learned about the benefit of blended learning by watching the previous video. Right now, I'll accompany you. We are here to discuss about the concept of blended learning. Yes, we are going to learn about the concept of blended learning. So let's find out. Guys, do you still remember what is the meaning from blended learning? Okay, let me remind you. Blended learning is combining two methods at studying process between an online and also offline method. Okay, right now we are already talking about the concept of blended learning. As we know, in this era, especially at pandemic, we need something to make everything easier. So that's the main function from blended learning. Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities for interaction online with traditional place-based classroom method. It requires the physical presence of both teachers and students with some element of student control over time, place, path, or pace. Well done friends, the material about the concept of blended learning is completed. See you on the next video and bye-bye. Saya Razik Agan Al-Kafi, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Untuk pembahasan saya akan menerangkan tentang model blended learning. Ikuti saya. Setelah ini, saya akan memperlihatkan video-video mengenai hal tersebut. Yang pertama adalah Station Rotation Blended Learning. Hal ini merupakan model blended learning yang bertujuan mencapai proses pembelajaran dengan memutari stasiun-stasiun tertentu. Stasiun ini merupakan spot atau bagian dari pembelajaran. Semisal, kita memiliki pelajaran tersebut mencakup 90 menit untuk satu pelajaran. Stasiun yang saya maksud adalah pembagian dari 90 menit tersebut. Jadi, apabila dibagi menjadi 3 spot atau stasiun, 90 menit tersebut dibagi menjadi 30 per masing-masing spot. Untuk spot pertama misalnya adalah diskusi bersama teman-teman. Kemudian spot kedua adalah presentasi yang kemudian akan diawasi oleh guru. Untuk spot terakhir
kita bisa berdiskusi dengan guru mengenai materi tersebut. Model kedua adalah Lab Rotation Blended Learning. Lab Rotation Blended Learning tidak ada bedanya dengan Station Rotation Blended Learning. Model ini membutuhkan stasiun lain, yaitu lab komputer. Jadi, selain belajar di kelas, kita juga dapat diharapkan bisa belajar dengan menggunakan lab komputer dengan mencari materi atau wawasan dari internet yang kemudian akan dibahas di jam selanjutnya di kelas. Hal ini merupakan salah satu daripada Lab Rotation Blended Learning. Yang ketiga adalah Remote Blended Learning atau Enriched Blended Learning. Hal ini berfokus pada siswa menyelesaikan prosesi pembelajaran secara online dan akan jarang sekali bertemu atau bertatap muka dengan bapak ataupun ibu guru. Tujuannya adalah siswa dapat menyelesaikan capaian pembelajaran secara individu. Yang keempat ada Flex Blended Learning. Flex Blended Learning sangat fleksibel karena pengutamaannya adalah kelas online, namun masih dapat melakukan pembelajaran offline di kelas. Pembelajaran offline di kelas mengadakan beberapa kegiatan alternatif, contohnya adalah kerja kelompok, proyek kelompok, maupun bimbingan pribadi dari fasilitator. Yang kelima ini adalah model yang paling familiar bagi banyak orang, yaitu Flipped Classroom Blended Learning. Model ini menggunakan metode pembelajaran online yang dilakukan di luar kelas atau juga bisa dilakukan di rumah dengan membuat konten-konten baru atau juga bisa menggunakan konten lama guna dijadikan media pembelajaran di rumah atau di luar kelas. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat memecahkan persoalan yang diberikan oleh fasilitator ataupun memperdalam ilmunya menggunakan media-media yang telah dibagikan oleh fasilitator atau dicari dalam internet. Walaupun semuanya serba internet, sebenarnya metode ini adalah metode tradisional yang dikembangkan dengan konteks yang baru. Yang terakhir adalah Individual Rotation Blended Learning. Memungkinkan siswa untuk memutar melalui stasiun-stasiun, tetapi sesuai jadwal individu yang ditetapkan oleh fasilitator ataupun algoritma perangkat lunak. Model ini tidak seperti model lainnya yang mengharuskan siswa untuk berputar ke setiap stasiun. Mereka hanya berputar ke aktivitas yang dijadwalkan pada daftar putar mereka.
Hello everyone, I'm Ilvia Indonesia. I should say congratulations because you have learned about the benefit of blended learning by watching the previous video. Right now, I accompany you. We are here to discuss about the concept of blended learning. Yes, we are going to learn about the concept of blended learning. So let's